Sebagai aparatur sipil negara, kita semua pasti setiap hari berhadapan dengan yang namanya data ya kan? Laporan, evaluasi, proyeksi, semuanya penuh angka. Tapi pernah nggak sih Anda merasa pesan penting di balik semua angka itu kok rasanya nggak benar-benar sampai? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya mengubah tumpukan angka yang kelihatannya rumit itu menjadi sebuah cerita yang kuat, persuasif, dan yang terpenting bisa mendorong aksinya. Coba deh kita renungin sebentar. Waktu Anda presentasi laporan kinerja atau mungkin usulan kebijakan baru, apakah audiens, entah itu pimpinan, kolega, atau bahkan publik, langsung klik dan paham intinya? Atau, jangan-jangan kerja keras Anda mengolah data itu cuma jadi bisikan pelan di tengah rapat, cuma jadi angka-angka yang lewat begitu saja tanpa ada dampaknya. Nah, inilah tantangan kita yang sebenarnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Kenapa sih angka saja nggak cukup? Lalu kita akan lihat seberapa besar kekuatan cerita dalam data, gimana cara membangun fondasinya, terus kita hidupkan lewat visual, dan akhirnya kita lihat bagaimana ini semua bisa mentransformasi komunikasi di layanan publik. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Di sektor publik, kita sering banget mikir yang penting data akurat, tugas selesai. Tapi kenyataannya laporan yang isinya tabel dan angka melulu, itu justru seringkali gagal memicu perubahan yang kita harapkan. Loh, kok bisa gitu ya? Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, kalau data saja, rasanya tuh kering, kompleks, dan jujur aja, begitu rapat selesai, ya udah dilupakan. Tapi di sisi lain, saat data yang sama kita bungkus dengan cerita, tiba-tiba ia jadi punya makna, jadi jauh lebih meyakinkan, dan yang pasti bisa memberikan dampak. Terus solusinya apa dok? Jawabannya adalah storytelling dengan data. Anggap saja ini jembatan yang kita butuhkan, jembatan yang menghubungkan analisis kita yang rumit dengan sebuah kejelasan yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Jadi storytelling dengan data itu sebenarnya apa sih? Ini bukan cuma soal bikin grafik jadi cantik ya, bukan. Ini adalah sebuah seni. Seni untuk memadukan 3 elemen kunci. Pertama, data yang valid. Ini fondasinya. Kedua, visualisasi yang menarik. Ini kendaraannya. Dan ketiga, narasi yang kuat. Nah, ini lem perekatnya. Tujuannya cuma satu, menyampaikan wawasan atau insight dengan cara yang paling efektif. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana cara prakteknya? Nah, sekarang kita akan masuk ke kerangka kerja strategisnya, langkah demi langkah untuk mulai membangun narasi berbasis data Anda sendiri. Kerangkanya ini sederhana tapi kuat banget. Pertama, kita harus paham dulu konteks dan tujuannya apa. Kedua, dan ini penting, kenali siapa audiens kita, apa yang penting buat mereka. Ketiga, dari semua data yang ada, tentukan satu pesan utama yang paling krusial. Nah, baru setelah itu semua beres, kita masuk ke langkah keempat, pilih visual dan narasi yang paling pas untuk menyampaikan pesan itu. Poin yang tadi penting banget, jadi kita berhenti sejenak di sini. Kutipan ini adalah jantung dari komunikasi yang efektif. Anda bisa punya data terbaik dan tercanggih di dunia, tapi kalau Anda tidak menyajikannya dengan cara yang relevan bagi audiens Anda, mau itu atasan, komisi di DPR, atau masyarakat, data tersebut ya nggak akan ada gunanya. Oke, fondasi strategisnya sudah kuat. Sekarang, waktunya kita beralih ke eksekusi. Gimana caranya kita menyulap grafik yang mungkin tadinya membosankan menjadi sebuah cerita visual yang dinamis, yang seolah-olah bisa berbicara langsung kepada audiens? Ini dia beberapa teknik kuncinya. Pertama, satu visual, satu pesan. Jangan serakah. Kedua, buang semua kekacauan visual. Hal-hal yang nggak perlu yang bikin pusing. Ketiga, gunakan warna secara strategis. Bukan asal warna-warni, tapi untuk menyorot poin terpenting. Dan terakhir, pastikan Anda memilih jenis grafik yang paling cocok untuk menceritakan kisah Anda. Perbedaannya kelihatan banget di sini. Coba lihat kolom sebelum. Judulnya cuma deskriptif. Sekarang bandingkan dengan sesudah. Judulnya langsung ke intinya, langsung kesimpulannya, kenaikan 30%. Warnanya juga strategis, cuma menyorot kuartal 4. Dan bahkan ada catatan kecil yang memberi konteks. Perubahan sederhana ini mengubah grafik dari sekedar wadah data menjadi sebuah cerita yang utuh. Visual yang hebat sudah siap, tapi pekerjaan kita belum selesai. Babak final dari cerita data Anda justru ada di saat Anda menyajikannya. Ingat, cara Anda berbicara dan membawakan narasi itu sama pentingnya dengan visual itu sendiri. Ingat beberapa hal krusial ini. Pertama, jangan simpan kesimpulan di akhir, langsung sampaikan di awal. Kedua, manfaatkan jeda dan intonasi suara Anda untuk memberi penekanan. Dan yang paling penting untuk kita sebagai ASN, selalu hubungkan data itu dengan dampak nyata bagi masyarakat. Terakhir, tutup presentasi dengan ajakan bertindak yang jelas. Jadi, apa langkah selanjutnya?
kita sampai di bagian pamungkas. Mari kita lihat bagaimana semua teknik yang sudah kita bahas tadi, kalau digabungkan, itu benar-benar bisa mentransformasi cara kita berkomunikasi sebagai pelayan publik. Grafik sederhana ini sudah merangkum semuanya. Laporan tradisional, tingkat efektivitasnya ya segitu-gitu aja. Presentasi yang cuma menampilkan data sedikit lebih baik. Tapi, ketika kita menggunakan pendekatan storytelling, tingkat pemahaman, ingatan dan daya bujuknya langsung melonjak drastis. Inilah tujuan kita. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, inilah dia. Tugas kita itu bukan hanya menginformasikan. Data yang baik pun bisa melakukan itu. Tugas kita adalah untuk menggerakkan pimpinan untuk membuat kebijakan yang lebih baik, menggerakkan tim untuk bertindak, dan menggerakkan publik untuk percaya. Dan untuk bisa menggerakkan, kita butuh cerita. Jadi, nanti saat Anda kembali ke meja kerja dan membuka spreadsheet atau laporan berikutnya, saya ingin menantang Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Di balik semua angka ini, ada cerita apa ya yang menunggu untuk disampaikan? Cerita apa yang akan disampaikan oleh data Anda selanjutnya?